Karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, wa min manazilil ikhbat wa min manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuk di antara kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau punya buku judulnya Madarijus Salikin, tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang kelima di surat Al-Fatihah ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim jadi buku 3 jilid. Judulnya Madarijus Salikin. Sudah diterjemahkan. Menjelaskan tentang kedudukan manusia ketika mereka beribadah kepada Allah dilihat dari 2 ayat atau 1 ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satu di antara yang boleh sebutkan. Di antara kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah manzilatul ikhbat. Kedudukan al-ikhbat ketika beribadah. Apa itu al-ikhbat ketika ibadah? Al-ikhbat artinya adalah tawadhu wal khudu', merendahkan hati di hadapan Allah ketika ibadah. Dan bentuk merendahkan hati itu, pertama, dia merasa saya tidak akan mampu untuk melakukannya kalau tidak ditolong oleh Allah. Yang kedua, bahwasanya ibadah yang dia kerjakan itu bukan karena jasa dan kehebatan dirinya, tapi murni karena pertolongan dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan al-ikhbat ketika beribadah. Berarti ada 2 unsur yang perlu dihadirkan. Dia merasa saya nggak bakalan mungkin bisa menjalankan ibadah ini kalau ditolong oleh Allah. Yang kedua, dia merasa bahwa ibadah yang telah saya kerjakan itu murni karena anugerah dari Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan saya. Pengaruh dari perasaan yang pertama, maka muncul tawakal kepada Allah. Sehingga ketika dia menjalankan ibadah disertai dengan ta'allaqul qalbi, Allah Ta'ala yang akan menolongku. Kalau Allah nggak menolongku, saya nggak bakalan berhasil. Betul-betul disertai dengan rasa tawakal. Pengaruh dari kondisi yang kedua, dia nggak bakalan ujub ketika ibadah. Meskipun dia telah menyelesaikan haji umroh dengan maksimal, nggak bakalan muncul dalam dirinya, kamu hebat ya, Masya Allah, pulang nanti sudah ganti nama. Yang sebelumnya misalnya Paijo, sekarang jadi Haji Muhammad Paijo. Ada tambahan Muhammad karena sudah haji. Sehingga dia tidak mengunggulkan dirinya, tidak merasa ujub dengan ibadah yang dia kerjakan, karena dia tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya hanyalah seorang hamba. Saya bisa seperti ini murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan manzilatul ikhbat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak memuji hambanya yang dia melakukan ikhbat ketika ibadah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh dan mereka ikhbat di hadapan Allah ketika ibadah, itulah orang yang akan masuk surga dan dialah orang-orang yang kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang ikhbat, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang ketika mengingat Allah hatinya tergerak, bersabar ketika dapat ujian, dan dia menegakkan salat dan menunaikan zakat terhadap apa yang telah aku berikan, rizki yang aku berikan kepada mereka. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, ikhbat ini salah satu di antara fungsi mengatur hati ketika beribadah agar seseorang sukses dalam mendapatkan
pahala.